Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi atau hal-hal yang terkait dengan puisi itu. Beberapa waktu yang lalu, Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta menggelar sebuah diskusi publik bertema Festival dan Kegairahan Sastra. Latar belakang dari diskusi itu adalah kami melihat, ya saya anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, kami melihat bahwa kegairahan festival dalam beberapa tahun, bahkan hitungannya belasan tahun belakangan, kalau nggak puluhan tahun, karena ada beberapa festival yang sudah berusia panjang dan ajak penyelenggaraannya dengan segala variasi tema, kualitas, dan sistem penyelenggaraan begitu. Belakangan kami menilai festival itu menjadi kayak pesta panen begitu kira-kira. Pesta panen itu kan dipestain karena panennya berhasil, karena panennya menghasilkan hasil-hasil yang terbaik, dan hasil terbaik itu hanya didapat kalau sepanjang musim tanam, sepanjang tahun, ada pekerjaan dari memilih bibit, membenihkan, menanam, merawat, memupuk, sampai panen. Jadi kalau tidak ada pekerjaan, rangkaian pekerjaan itu, nggak mungkin kita akan memanen. Memanen apa? Dalam hal sastra, ya memanen karya-karya sastra yang baik, atau memanen sastrawan-sastrawan baru yang akan meneruskan budidaya sastra kita itu. Dalam diskusi, DKJ mengundang beberapa orang pembicara, ada kurator Festival Jakarta International Literary Festival yang baru 1 tahun, baru sekali, dan akan dilanjutkan oleh di tahun-tahun depan. Ada juga penggagas Pacar Merah, sebuah konsepnya bazar buku yang berpindah-pindah kota. Pacar Merah itu nama samarannya Tan Malaka yang bersembunyi, berpindah-pindah gitu, berjuang menyebarkan ideologinya, menyebarkan semangat perjuangannya itu gitu di dalam politik. Nah, semangat itu dipakai, bahkan namanya dipakai oleh Pacar Merah, Festival Buku Pacar Merah. Bazar buku Pacar Merah yang berpindah-pindah kota itu dan mencari tempat-tempat yang terbaik untuk menyelenggarakan, intinya sih menjual buku, tapi di situ juga selalu ada, dan itu justru yang daya tariknya adalah ketika pembaca bisa bertemu dengan pengarang yang didatangkan oleh Festival Pacar Merah itu. Itu menarik sekali, ternyata menarik sekali. Terus ada Makassar International Writer Festival yang berangkat dengan semangat yang bagus sekali, misalnya anti korupsi, nggak mau berkolusi dengan pemerintah kalau harus menandatangani kwitansi kosong. Kemudian itu setelah 2011, sekarang berarti 9 tahun ya, yang ke-9 gitu. Awalnya 2011, ternyata bisa membuat orang luar menoleh ke Indonesia, langsung ke Makassar tanpa lewat Jakarta. Beberapa sastrawan muda, penyair misalnya bisa hadir di festival di London atau di Inggris atau di Australia begitu, dengan pintu masuk atau platform festival Makassar International Writer Festival itu. Jadi antara penyelenggara festival bekerja sama membuat program semacam pengiriman atau pertukaran penulis, penyair begitu, nah, tanpa lewat otoritas lain, lewat Jakarta lah sebenarnya begitu. Itu keberhasilan dari bahkan bukan hanya orang luar ya, tapi kita pun hari ini menoleh ke timur. Banyak sekali nama-nama baru yang muncul di festival itu, dan sekarang kayak menurut Lili Yulianti, co-founder dari festival itu, sekarang orang penyair, penulis muda di timur, di wilayah timur itu tadinya Sulawesi, dan kemudian diperluas menjadi
Timur gitu, mereka memang menyiapkan diri untuk hadir di festival itu karena programnya menarik. Jadi mereka hadir di sana lewat program yang namanya Emerging Writers gitu. Nah, setelah terpilih dan dihadirkan di festival, maka sepanjang tahun itu kemudian mereka dibina, dibina lah begitu, diawasi untuk kemudian berkarya dan dibukukan. Saya tahu sudah 3 buku dari Timur judulnya begitu, bukunya udah 3 seri. Itu memuat karya-karya tulis para emerging writer yang selama setahun setelah hadir di sana diperkenalkan sebagai penulis potensial yang punya masa depan begitu, berkarya di situ. Jadi ada pembinaan. Itu konsep yang juga menarik kan gitu. Ada juga festival yang bentuknya sangat berbeda, namanya Aruh Sastra di Kalimantan Selatan. Jadi Aruh Sastra itu menarik satu karena dia sudah memasuki siklus kedua, putaran kedua. Jadi satu siklus itu artinya 13 kota kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan sudah bergiliran menyelenggarakan festival yang namanya Aruh Sastra. Sekarang sudah ke 17 apa ya. Jadi sudah putar lagi ke kota keempat, kabupaten kota keempat untuk menyelenggarakan. Nah, jadi saya kira luar biasa bahwa sebuah provinsi bisa menyelenggarakan sebuah festival bergilir, menggilir. Penyelenggaranya adalah sastrawan setempat dengan dukungan dana sepenuhnya dari pemerintah daerah, Pemprov dan pemerintah kota kabupaten. Nah, ini menarik gitu. Jadi posisi penulis sastrawan Kalimantan Selatan itu sedemikian kuatnya, sedemikian bagusnya, punya posisi tawar yang menarik gitu, sehingga bisa meyakinkan Pemprov untuk rutin menganggarkan, disebut angkanya tuh sekarang sekitar 700 juta, lumayan untuk sebuah festival. Dan perda, ada perdanya, saya lupa nama perdanya apa begitu, tapi berdasarkan perda itulah pemerintah daerah membuat anggaran festival, dan itu menjelaskan kenapa ini ajek tiap tahun diselenggarakan, bergilir, berputar. Nah, saya kira ini bisa jadi contoh daerah lain kalau ingin menyelenggarakan festival seajek itu gitu. Nah, tentu ada banyak model dan ada festival lain di daerah lain yang juga menarik untuk dipelajari, ditiru atau dilihat atau dipetakan gitu. Tapi satu lagi festival Jakarta International Literary Festival yang lumayan memberi warna lain, bagaimana mengangkat isu-isu di negara-negara selatan itu gitu, dan akan berlanjut diselenggarakan untuk Jakarta, kelasnya ya internasional dong gitu. Nah, intinya adalah bahwa yang premis kami bahwa festival itu memang bisa menjadi pemicu kegairahan, kalau bahasa saya menjadi hulu dan hilir dari kegairahan sastra kita gitu. Jadi, tapi intinya adalah bahwa festival itu berharga, bernilai, bermakna atau pantas diselenggarakan kalau itu kita lihat sebagai pesta panen, perayaan dari keberhasilan panen. Sekali lagi, hanya terjadi apabila sepanjang tahun kita, para sastrawan, siapapun yang terlibat pada ekosistem sastra itu gitu, melakukan semua pekerjaan sampai ke panen itu. Jadi memilih bibit, membenihkannya gitu, menyemainya, menanam, menyiangnya, memupuknya, merawat sampai panen, kemudian panenan itu menjadi bibit lagi, dipaung. Kalau bahasa Banjar itu paung itu benih yang kita sisihkan panen kita itu untuk, nah, karya atau catatan dari festival tahun lalu itu kan seperti benih panenan kita yang akan menjadi bibit untuk tahun depan atau bisa menjadi pupuk tahun depan. Jadi dimanapun teman-teman berada di daerah masing-masing, kalau belum ada festival yang baik, coba pikirkan tentang kemungkinan menyelenggarakan sebuah festival
Tapi bukan rame-ramenya yang penting. Yang penting adalah itu bagian dari proses panjang yang saya sebut tadi, budidaya itu gitu. Kalau pendekatannya adalah perumpamaan pertanian gitu ya. Festival adalah pesta panen. Panen yang layak dipestakan adalah panen yang hasilnya terbaik dan semakin baik sepanjang tahun. Kita bisa diskusi lagi soal ini, banyak hal yang bisa didiskusikan, tapi kita berhak merayakan pekerjaan kita sekecil apapun. Kita berhak merayakannya dalam sebuah festival, apapun konsepnya, sekecil apapun bagaimanapun penyelenggaraannya. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya.